Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Apalagi Sabrina hanya mengalami perubahan pada wajah, pun belum serupa harimau seluruhnya. Badannya masih tetap manusia, badan Sabrina yang berpotongan indah. Dan tadi ketika ia mula-mula menghadapi perempuan itu, jelas tampak olehnya betapa cantiknya perempuan itu. Ia sudah cukup lama berpuasa, maka kesempatan ini tidak akan dilewatkan. Hanya sekiankah perubahanmu wanita muda dan ayu? Tanya Ki Ampuh mengejek. Ia tidak perlu merayunya. Dengan cara bagaimanapun, ia akan menguasai perempuan itu dan memuaskan nafsu atas dirinya. Dan memang perubahan Sabrina hanya sebegitu. Dalam hati ia meminta agar ia dijadikan cindaku. Sebenarnya ia kesal mengapa di waktu perlu begini ia tidak jadi harimau seperti ayahnya, agar dapat membunuh sebagaimana ayahnya itu dapat membunuh ketika orang banyak hendak menghabiskan nyawanya. Erwin mengikuti adegan-adegan itu dengan hati tegang, tetapi dengan segala kekuatan menahan dirinya. Kini ia mau memberi kesempatan kepada sahabatnya yang tidak bisa dicegah itu, biar ia puas, pikir Erwin di dalam hati. Tetapi kemudian ia pun jadi gelisah. Sabrina tidak menjadi harimau. Kesaktianku membuatmu tidak bisa berubah lebih daripada itu. Kau masih tetap wanita muda dan cantik. Terus terang, aku ini lapar, bukan lapar perut. Kau tahu maksudku bukan? Aku Ki Ampuh yang kau hina sebagai babi hutan mengucapkan terima kasih atas kehadiranmu di sini. Kau tentu menyenangkan sekali, tak kalah dari kesenangan yang biasa diberikan istri-istriku. Lalu babi itu bergerak ke arah Sabrina. Tunggu, kata Sabrina membentak. Ia mengaum seperti harimau untuk membuat takut babi itu. Dan Ki Ampuh memang terhenti karena terkejut. Tetapi hanya sesaat karena perempuan itu tetap saja tidak mengalami perubahan lebih lanjut. Ki Ampuh tertawa melihat babi hutan itu melangkah pelan-pelan dengan keyakinan penuh akan kemenangannya. Harimau cindaku betina itu menjadi tegang. Ia punya keberanian besar dan tekad bulat, tetapi mengetahui sepenuhnya bahwa ia tidak punya senjata yang akan dapat diandalkan. Kuku kaki dan tangannya tidak mengalami perubahan. Kalau saja berubah menjadi kuku harimau yang panjang dan kuat, maka dengan mudah ia akan mencabik-cabik tubuh babi itu. Setidak-tidaknya begitulah pikiran Sabrina. Jangan takut cantik, ujar babi hutan itu seperti laki-laki menenteramkan seorang wanita. Aku tidak akan mencederai dirimu. Kalau kau menyerahkan baik-baik dirimu, kau akan merasakan kesenangan sebagaimana biasa kuberikan kepada istri-istriku. Jangan mendekat lagi, bentak Sabrina. Kau berani dan angkuh, kata babi itu. Aku gemar akan wanita yang begitu. Tetapi aku tidak suka pada babi. Tak mengapa, kesukaanmu tidak menjadi syarat mutlak bagiku. Akan kubunuh kau, teriak Sabrina. Babi itu tertawa membuat sakit hati Sabrina. Si manusia harimau mengikuti adegan-adegan itu dengan perasaan tegang. Ia kagum akan kenekatan perempuan itu, tetapi ia pun melihat bahwa ia bukan cindaku yang sempurna. Ia akan dimakan oleh nafsu Ki Ampuh. Tiba-tiba Erwin mengaum lebih keras daripada biasa. Ki Ampuh terkejut dan menoleh ke arah datangnya suara. Selalu saja musuh yang sebiji ini menghalangi maksudnya. Babi itu mendengkus keras, kemudian berkata lantang, kedatanganmu memang kunantikan, walaupun saatnya tidak tepat, katanya berterus terang. Erwin tidak menanggapi. Sabrina merasa akan tertolong oleh kebinasaan. Betapa akan getirnya kalau ia yang masih darah sampai dirusak oleh manusia terkutuk yang jadi babi hutan itu. Menghindar kau Sabrina, perintah Erwin. Dan wanita yang sudah setengah harimau itu mematuhi bagaikan anak kecil menurut perintah ibunya. Manusia harimau itu melangkah maju dan kini berhadap-hadapan dengan si babi yang kecewa dan amat marah itu. Mata kedua makhluk itu saling pandang bagaikan memancarkan api, walaupun babi itu hanya bermata ukuran kecil. Tak jemu-jemunya kau melakukan kejahatan berdebah, kata si harimau. Kepalang mandi, biarlah benar-benar basah, sahut babi hutan. Kau pengecut, membunuh anak dan istriku yang tak berdosa. Ki Ampuh tertawa mengejek. Kau harus merasakan kepedihan sebagaimana yang kurasa, walaupun sebabnya berlainan, sahut Ki Ampuh. Kau jadi babi karena melanggar sumpahmu. Tidak peduli karena apa, aku tuntut jadi manusia kembali. Kau dan ayah serta kakekmu tak mau menolong, maka kau harus merasakan balasanku.
Kenapa kau pilih anak dan istriku? Aku bebas memilih cara yang kusukai, bukankah begitu? Erwin menjadi sangat panas. Ki Ampuh bukan menyesal, bahkan merasa bangga atas apa yang telah dilakukannya. Kau tidak bisa dibikin baik lagi, babi. Siapa yang minta dibikin baik? Jawab Ki Ampuh sombong. Hari ini kau akan menerima kematianmu. Mati untuk kedua kalinya. Kau memang jantan, Erwin, tetapi kau juga makhluk cacat. Kau mengerti bukan? Manusia bukan, harimau benar juga bukan. Apa yang mau kau banggakan? Erwin marah, tetapi apa yang dikatakan Ki Ampuh memang benar. Dia pun tahu bahwa babi itu mau menggoyahkan mentalnya dengan penghinaan ini. Kemudian Ki Ampuh berkata lagi, pandai juga kau cari pasangan, perempuan yang harimau jadi-jadian. Rahasiamu sudah diketahui masyarakat, kau tidak laku lagi buat wanita biasa. Hati Erwin bertambah panas. Sabrina yang mengikuti perang kata itu dengan tegang juga merasa sangat tersinggung. Tetapi dia tahu bahwa cindaku dengan kuku manusia tidak akan bisa menghadapi babi hutan bertaring panjang dan kuat. Hei, kau kata kau mau menamatkan riwayatku pagi ini. Apalagi, lakukanlah. Tantang Ki Ampuh. Kau akan mati, Ki Ampuh, kata Erwin menahan amarah. Kau juga sombong sekarang. Aku mau katakan ini sebagai nasihat. Sukar mematikan aku yang sudah pernah mati. Erwin menyerang. Ki Ampuh mengelak. Kemudian babi itu membalik dan menyeruduk manusia harimau. Tapi anak jalubuk yang pandai silat itu juga sempat menepiskan pukulan itu. Kalau taring-taring Ki Ampuh yang kuat dan tajam mengena, pastilah akan menimbulkan luka parah. Pertarungan antara babi dengan harimau memang seperti tak seimbang. Tetapi yang terjadi sekarang adalah antara dua makhluk yang sama-sama punya kebolehan dan kesaktian. Si babi punya tenaga besar dan bergerak cepat. Sang manusia harimau juga begitu. Kedua-duanya punya tekad yang sama, membinasakan sampai mati lawannya supaya dendam terbalas dan permusuhan selesai. Sekali manusia harimau mengambil ancang-ancang untuk menerkam, tetapi ketika ia melompat untuk menerkam, babi itu pun melompat dan keduanya bertemu di udara. Babi dengan taring-taringnya yang dahsyat, sementara si harimau dengan kuku-kuku yang amat kuat dan tajam. Keduanya menderita luka. Manusia harimau tertembus lehernya, sementara kepala babi itu mendapat luka-luka dalam oleh kuku lawannya. Ki Ampuh mendengkur-dengkur, Erwin mendengus-dengus, sama-sama merasa sakit dan menahan amarah. Dan sama-sama pula ingin menyelesaikan pertarungan itu. Tapi kedua-duanya masih mempunyai tenaga yang mungkin meningkat oleh rasa dendam. Kau lihat sendiri, Erwin, kata Ki Ampuh melancarkan perang sarafnya. Tidak mudah menaklukkan aku. Kesaktianku kini lebih daripada dulu. Erwin tidak menanggapi, tetapi dalam hati ia mengakui bahwa memang tidak mudah menundukkan manusia babi itu. Bahkan ia punya kesaktian tidak diragukannya. Kalau hanya babi hutan biasa, sudah sejak tadi punah oleh tamparan dan guratan kuku-kukunya. Kau tak mau minta bantuan ayah dan opungmu? Tanya Ki Ampuh menyindir. Erwin merasa malu, tetapi tidak menanggapi. Ia menerkam lagi dan keduanya terlibat dalam suatu pergumulan. Babi itu ternyata punya kekuatan luar biasa. Dalam pergumulan itu kedua-duanya mempergunakan senjata masing-masing sehingga jumlah luka-luka bertambah. Napas mereka terdengar mendengus-dengus tanda mulai letih, tetapi juga oleh ketegangan dalam diri masing-masing. Ternyata babi itu juga mempunyai daya tampar yang kuat dengan kaki depan dan dapat menendang dengan kaki belakang. Setelah beberapa menit bergelut, keduanya saling berhadapan dengan darah mencucur dari tubuh masing-masing. Sabrina menyaksikan dengan jantung berdebar dan kasihan yang bercampur dengan kesedihan. Kalau tidak ada Erwin dan dia coba menghadapi babi itu, pasti ia sudah bukan darah lagi. Ia tidak berani membayangkan bagaimana dirinya dirusak oleh babi hutan yang seganas itu. Tiba-tiba datang suatu pikiran lain dalam benak Ki Ampuh. Kalau akhirnya Erwin dapat dikalahkannya, maka wanita itu dengan sendirinya jatuh ke tangannya. Dan ia dapat memperlakukannya semau hati. Tetapi andai kata Erwin dapat mengalahkannya, maka musuhnya itulah yang akan beruntung. Ia tidak rela. Seiring dengan pikiran itu, ia melompat dan membuat Sabrina jadi tameng. Ia berdiri atas dua kaki sedang kaki depannya memegang kedua bahu Sabrina yang sementara itu telah menjadi wanita biasa kembali, cantik menggiurkan. Erwin terkejut dan menyadari bahaya besar yang mengancam. Sabrina sendiri takut setengah mati. Ia mengetahui dirinya telah menjadi manusia biasa kembali.
Betapa akan puas dia kalau tidak ada rintangan dari manusia harimau bajingan itu, pikir Ki Ampuh. Kau pengecut, kata Erwin. Ia tidak tahu harus berbuat bagaimana menyerang musuh tanpa mempertaruhkan keselamatan Sabrina. Ngocehlah sesuka hatimu, kata Ki Ampuh. Kepada Sabrina ia berkata, kau tidak usah bingung, aku dan dia sama saja. Aku babi, dia harimau. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, bukan?